Halo semuanya, kali ini gue pengen bahas tentang film Audition, film horor yang dirilis pada tahun 1999 karya sutradara gila asal negeri matahari terbit Takashi Miike. Masih dalam tema Halloween, film ini merupakan salah satu film horor favorit gue dan gue rasa film ini tuh nggak begitu populer ya di Indonesia. Jadi gue pengen coba bahas di sini dan siapa tahu lo pada jadi pengen nonton film ini. Sebelum gue lanjut, gue mau bilang dulu bahwa gue bakal ngebahas film ini dengan full spoilers. Jadi kalau kalian nggak mau kena spoiler, mending jangan video ini dulu, mending kalian nonton filmnya dan nanti kalian bisa balik lagi ke video ini. Nah jadi, Takashi Miike itu buat gue adalah salah satu sutradara yang tergila yang masih bekerja di industri film pada saat ini ya. Setiap filmnya tuh selalu bisa menimbulkan reaksi yang kuat dari gue dan gue gak pernah merasa filmnya tuh biasa aja gitu. Selalu ada yang nyantol di kepala gue dan memberikan impresi yang gue gak bisa lupain dari filmnya. Nah, Takashi Miike itu sebenarnya identik dengan film-filmnya yang mengeksplor sisi gelap dari masyarakat Jepang yang jarang muncul ke permukaan, dan biasanya dia tuh menyelam ke dalam topik-topik ini dengan approach yang sangat ekstrim dan mungkin bisa dibilang tabu. Ya intinya kalau lo nonton filmnya, lo pasti bakal menemukan hal-hal absurd yang lo nggak pernah temuin di film-film lain. Dia juga aktif banget ya berkarya sejak tahun 90-an hingga saat ini, dan jumlah film yang udah dia sutradarai itu udah lebih dari 100. Banyak banget kan? Ya kalau dari pandangan gue sih dia paling terkenal dengan film-filmnya yang di tahun 90-an ya, seperti Ichi the Killer. Terus di tahun awal 2000 tuh ada Visitor Q, dan tentu saja Audition. Dan katanya Audition itulah yang membuat namanya tuh melesat di dunia barat. Mungkin karena itu zaman-zamannya J-horror kayak Ringu atau Pulse-nya Kiyoshi Kurosawa lagi meledak-ledak ya di Amerika. Nah sebenarnya Audition itu agak berbeda dari film-film tipikalnya Takashi Miike. Di film ini ia mengambil pendekatan yang bisa dibilang lebih serius dari biasanya. Di sini hampir nggak ada ciri khas keanehan atau hal-hal yang outlandish yang biasanya selalu muncul di karya-karyanya. Dan film ini mengambil subject matter yang menurut gue lebih consequential. Walaupun tetap ada sih adegan penyiksaan yang sangat grafik dan sadis yang udah menjadi trademark dia juga. Nah, tapi maka dari itu banyak yang udah bilang film ini tuh adalah filmnya yang paling bagus karena melalui film ini dia berhasil membuktikan bahwa dia tuh bisa loh bikin film yang serius juga dan gak cuman absurd atau aneh doang. Jujur aja Audition bukan film Miike favorit gue. Kalau itu harus gue kasih ke The Happiness of the Katakuris sama Gozu. Tapi gue tetap menganggap ini adalah salah satu film horor yang terbagus yang pernah gue tonton. Oke, jadi Audition itu sebenarnya bercerita tentang seorang duda paruh baya bernama Shigeharu Aoyama yang memegang jabatan tinggi di suatu perusahaan televisi, dan ia tinggal bersama anak laki-laki satu-satunya di kota Tokyo. Nah, setelah kematian istrinya yang terjadi 7 tahun yang lalu, Aoyama tuh memutuskan untuk mencari pasangan baru untuk dinikahi atas saran dari beberapa orang di sekelilingnya, dan salah satunya itu anaknya sendiri yang minta. Kemudian dibantu oleh temannya, ia tuh menyelenggarakan sebuah audisi casting film palsu di mana ia secara diam-diam mencari dan menyeleksi calon pasangan yang menurutnya cocok. Nah, di audisi ini ia akhirnya menemukan perempuan bernama Asami Yamazaki yang ia nilai sesuai kriteria yang ia inginkan dari seorang istri. Dan tanpa berlama-lama ia pun menjalin hubungan dengan perempuan itu. Tetapi Asami itu bukan perempuan biasa. Ia menyimpan banyak rahasia dan masa lalu yang bisa dibilang kelam. Dan Aoyama akhirnya harus menghadapi konsekuensi yang gak pernah terpikir bakal terjadi dari keputusan tersebut. Awalnya, film ini tuh rasanya kayak film romcom biasa aja gitu sebenarnya. Seorang pria kesepian membuat sebuah audisi palsu untuk menemukan perempuan yang cocok untuk ia jadikan istri. Ya, dan bener aja sih, paruh pertama film ini bisa dibilang hampir gak ada elemen horornya. Buat lo pada yang gak sabaran dan ngarepin jumpscare ala-ala film horor populer kayak Conjuring atau Insidious atau Sebelum Iblis Menjemput dan lain-lain itu, pasti bakal mikir kayak, apaan sih ini film? Gak ada seremnya sama sekali. Bahkan gue ngeliat beberapa review yang nge-compare first half dari film ini tuh ke film-filmnya Ozu. Pace-nya pelan, banyak kesunyian dan terasa damai-damai aja. Tapi menurut gue sebenarnya paruh pertama dari film ini tuh juga cukup disturbing. Mungkin gak secara literal atau grafik ya, tapi di sini tuh bagiannya dimana Takashi Miike menunjukkan secara jelas bagaimana nilai-nilai patriarki yang tertanam kuat di dalam masyarakat Jepang. Dan bagi gue ini tuh gak kalah nyeremin juga.
Nah, gue tuh suka banget konsep audisi palsu di film ini. Maksudnya bukan gue tertarik untuk melakukan itu ya, atau mendukung perbuatan Aoyama dan temannya, tapi ya maksud gue ini tuh relevan banget dengan dunia dating zaman sekarang, di zaman yang modern ini ya. Di film ini Aoyama menyeleksi kandidat berdasarkan CV atau resume yang mereka kirimkan. Resume ini bersisikan essay yang menceritakan tentang diri mereka. Dan kemudian saat audisinya berlangsung, ia dan temannya mewawancara perempuan tersebut, menanyakan hal-hal aneh yang seharusnya gak ngaruh terhadap kualitas dari seseorang, apalagi seorang istri gitu ya. Ada yang tentang selera film lah, pertanyaan tentang udah pernah nonton filmnya Tarkovsky lah. Nah ini kan gak penting banget ya. Dan ini tuh menurut gue familiar banget sih sama yang sering kita lihat zaman sekarang. Aplikasi dating seperti Tinder, Bumble, OkCupid itu sekarang udah menjadi suatu hal yang lazim dan normal untuk digunakan. Kita bisa lihat profil orang, foto mereka, interest mereka, hobi mereka, background mereka, dan setelah itu kita bisa pilih kita mau ngobrol sama orang ini atau enggak. Nah zaman dulu kan mana ada kayak gitu-gituan. Kalau lo mau deketin orang ya lo harus kenal sama orangnya. Mana bisa milih-milih orang random yang menurut kita sesuai sama kriteria yang kita inginkan. Terus kriterianya itu juga sangat spesifik dan seperti gue bilang tadi, bukan menjadi faktor penentu kualitas dari seseorang. Kadang gue ngeliat teman-teman gue tuh pada spesifik banget nampilin interest mereka di aplikasi dating. Orang tuh makin picky lah. Dan memang ada platform di mana orang-orang tuh bisa naruh berbagai macam filter saat searching calon pasangan. Nah mirip kan sama konsep yang disajikan di film ini. Ya gue gak bilang cara yang dilakukan Aoyama itu benar, karena jelas-jelas ia menggunakan kekuasaannya sebagai laki-laki di masyarakat yang menganut nilai-nilai patriarki untuk menyelenggarakan audisi bodong tersebut. Sedangkan kalau dating apps itu kan kalian bertemu sesuai kesepakatan masing-masing ya. Apalagi di sini juga ada relasi kuasa yang gak seimbang gitu, dimana Aoyama itu sebagai recruiter dan Asami itu mendaftarkan diri untuk casting film ini ya. Jadi ada relasi kuasa yang gak seimbang. Nah lanjutin dari poin gue yang tadi ya, gue suka banget bagaimana Takashi Miike menggambarkan masyarakat Jepang yang nilai-nilai patriarkinya tuh masih kental banget. Ada komentari soal gender roles yang disajikan di film ini. Dari awalnya ia udah ngasih petunjuk-petunjuk kecil kalau lo perhatiin tuh merefleksikan tentang timpangnya gender roles di Jepang. Di awal film ini, Aoyama pergi ke suatu bar dengan temennya, dan di situ mereka melihat ada sekumpulan perempuan-perempuan muda yang terlihat sedang seru sendiri dan lagi having fun aja. Tapi temennya tuh kayak nyinyirin perempuan itu dan langsung berkomentar bahwa perempuan muda zaman sekarang tuh banyak gaya dan bahwa budaya Jepang tuh udah hilang intinya. Buat gue ini itu menunjukkan insecurity dari laki-laki yang dari dulu udah terbiasa di posisi dominan dengan budaya patriarki yang kuat. Aoyama dan temennya adalah laki-laki yang udah cukup berumur dan mereka udah pasti terbiasa dengan perempuan di sekeliling mereka tuh mengambil peran yang domestik dan gak keluar-keluar rumah, apalagi ke bar. Menurut mereka, bar itu tempatnya laki-laki, tempat mereka bersenang-senang habis kerja, melepas stres, dan ya mungkin ngomongin cewek juga. Maka dari itu mereka merasa posisi mereka terancam dengan perempuan-perempuan yang semakin berani untuk beraktivitas tanpa harus dalam tanda kutip izin dengan laki-laki. Kemudian temennya tuh juga bilang bahwa perempuan Jepang zaman sekarang tuh udah gak semenarik perempuan zaman dulu. Menurut gue sih ini sebenarnya dia lagi in denial aja. Pasti banyak kok perempuan yang menarik perhatian dia. Tapi karena dia udah punya persepsi sendiri tentang perempuan yang udah harus patuh dan gak macem-macem dan lain-lain, jadi dia gak bisa nerima kalau sekarang perempuan udah berubah. Ya mungkin dia juga ngerasa susah ya untuk ngedapetin perempuan zaman sekarang, dan bukannya dia nyalahin diri sendiri dan melihat bahwa dirinya yang harus berubah, tapi dia malah menyalahkan perempuan atas hal tersebut. Ya itu tuh juga menunjukkan insecurity laki-laki ya. Mereka gak bisa terima bahwa perempuan tuh bisa bebas untuk memilih keputusan mereka sendiri. Beberapa kali kita dengar dalam percakapannya dengan temannya itu, kata-kata obedient atau patuh muncul saat mendiskusikan tentang perempuan yang ideal untuk dijadikan istri, dan juga kata-kata well trained. Nah selain itu, berkali-kali Aoyama tuh dan temennya menanyakan tentang skill atau keahlian yang perempuan itu punya. Nah, ini menunjukkan bahwa Aoyama tuh pengen calon istrinya punya suatu keahlian. Tapi yang bikin aneh, keahlian yang dia maksud tuh seperti bisa bermain piano dan menari balet. Dua skill yang benar-benar gak esensial dan gak dibutuhkan untuk menjadi istri yang baik. Nah, kenapa sih dia pengen punya istri yang bisa main piano dan balet? Perhatiin deh, kedua hal tersebut adalah performance art.
seni tampil yang bisa ditonton oleh seorang audiens gitu. Ya artinya Aoyama pengen calon istrinya itu bisa perform atau tampil buat dia. Tambah lagi anaknya sendiri meminta ayahnya untuk milih istri yang jago masak. Dan di sini gue ngerasa Mike pengen mengkritik patriarki Jepang yang menjadikan perempuan hanya seperti objek yang memiliki tujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan laki-laki aja. Seakan-akan mereka lahir di bumi untuk memainkan peran itu, gak punya kebebasan untuk milih jalan hidup mereka sendiri. Makanya Aoyama tuh pengen cewek yang patuh, terlatih, bisa menghiburnya melalui keahliannya. Karena masyarakat yang tempat ia dibesarkan itu udah menanamkan ide-ide tersebut dalam pikirannya sejak kecil. Setelah itu, ini bagian yang seru ya. Bagian kedua dari film ini tuh beda 180 derajat dari bagian pertamanya. Di sini realita dan imajinasi bercampur aduk. Lo diajak naik roller coaster sama Takashi Miike hingga lo gak bisa bedain apa yang ada di pikiran Aoyama dan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Tiba-tiba sosok Asami yang tadinya innocent atau gak bersalah itu mulai menunjukkan masa lalunya yang kelam. Dan sebenarnya Aoyama udah dikasih peringatan sama temennya itu. Dia juga udah telepon-telepon ke berbagai sumber yang dicantumkan oleh Asami di resumenya, tapi gak pernah diangkat. Kocak juga sih, karena sering banget ya di real life kita di warning sama teman kita, tapi kita abaikan aja saking terobsesinya sama seseorang gitu. Dan pada akhirnya Aoyama pun melakukan investigasi dan pergi ke sekolah balet yang pernah diceritakan Asami. Dan di sini juga ada figur misterius yang duduk di kursi roda gitu. Dan kita nggak tahu dia siapa ya, tapi melalui petunjuk-petunjuk yang diberikan Mike dari flashback, dari editing yang gila, itu kita bisa menyimpulkan bahwa Asami itu mengalami masa kecil yang traumatis. Ia direcehkan secara seksual oleh seorang laki-laki yang sepertinya adalah ayah angkatnya ya, dan dipaksa belajar balet dan perform buat ayah angkatnya itu, dan bahkan disiksa secara fisik sampai tubuhnya banyak luka-luka bakar. Nah kayaknya si pria itu adalah ya ayah angkatnya ya. Dan berawal dari sini nih, Mike mulai menggunakan sinematografi yang unik dan mengambil gambar dengan angle-angle yang aneh, kayak miring-miring gitu ya. Emang disengajain sih kayaknya buat bikin audiensnya merasa disoriented. Selanjutnya dia datang ke bar tempat Asami dulu katanya bekerja. Namun kunjungannya itu juga berakhir dengan sia-sia. Di sini garis yang membedakan kenyataan dan fiksi makin gak jelas. Ia bertemu dengan seorang pria yang menceritakan bahwa pemilik barnya itu udah dibunuh dengan tragis, dan menemukan lidah, kuping, dan 3 buah jari yang gak tahu pemiliknya siapa. Dan seketika itu juga Aoyama mendapat sebuah penglihatan yang menunjukkan bagian-bagian tubuh yang ada di lantai, dan lidahnya tuh kayak gerak-gerak sendiri gitu. Dan sampai sekarang gue gak bisa lupain tuh image lidah gerak-gerak di lantai ya. Tambah lighting yang berwarna ungu atau pink ya, yang cukup saturated gitu, yang bikin scene ini makin terasa trippy. Dan semuanya tuh berkombinasi di final act yang gila dan pecah banget. Sebuah adegan penyiksaan yang gak akan pernah gue lupain. Dan tak gimana caranya tuh Asami bisa masuk ke rumah Aoyama. Terus dia tuh melihat ada foto istrinya Aoyama dipajang di meja Aoyama ya. Dan kayaknya ini tuh men-trigger rasa posesifnya dia. Dan ternyata memang Asami tuh gak suka kalau Aoyama tuh masih menyimpan perasaan buat istrinya ya. Bahkan buat anaknya sendiri, Asami juga gak terima gitu kalau Aoyama memiliki orang lain yang ia cintai. Mungkin ini adalah hasil dari abuse yang telah dia terima ya di masa lalunya. Nah habis itu dia tuh ngisi minuman alkoholnya Aoyama dengan sebuah obat yang akhirnya membuat dirinya pingsan. Dan sequence setelah ini tuh mungkin merupakan hal favorit gue ya di film ini. Tiba-tiba Aoyama tuh mengalami visi di mana ia tuh berada di apartemen Asami, dan di situ ia bertemu dengan berbagai sosok perempuan yang pernah berperan di hidupnya. Dan salah satu yang menarik perhatian gue tuh sequence di mana ada sekretarisnya ya. Nah di sequence ini kita tuh dapat informasi bahwa Aoyama dan sekretarisnya tuh pernah berhubungan seks, namun itu hanya terjadi sekali dan gak ada kelanjutannya. Namun kelihatannya tuh sekretarisnya punya ekspektasi atau harapan lebih terhadap hubungan mereka. Apakah ini artinya Aoyama memperlakukan sekretarisnya dengan seenaknya aja? Atau cuman dalam tanda kutip mau dipakai semalam aja gitu? Mungkin aja, apalagi ini kenyataan juga di dunia kerja ya. Banyak sekali relasi kuasa yang gak seimbang dengan antara bos dan karyawannya. Nah kemudian sequence ini dilanjutkan dengan Asami tuh kayak ngasih makan gitu ke seorang laki-laki yang berada di dalam karung warna putih. Tapi makanan itu juga bukan makanan biasa ya. Makanan itu berisikan muntahan Asami sendiri. Dan meskipun muntahannya itu gak dilihatin secara eksplisit ya, tapi suara Asami muntah itu kedengeran. Dan itu udah cukup untuk bikin gue merasa enek.
Dan gak hanya itu, mangkoknya itu disajikan kepada pria itu di dalam sebuah mangkok dan ditaruh di lantai, dan pria itu langsung memakannya dengan lahap seperti dia itu udah kelaparan banget. Layaknya seorang anjing lah yang nungguin makanan dikasih ke dia. Dan yang paling bikin aneh itu ternyata lidah dan jari dari orang ini itu udah hilang. Ini nyambung juga ya dengan sequence yang di bar yang tadi yang gue cerita. Nah scene itu hampir banget, nyaris banget bikin gue mau muntah. Tapi gak jadi untungnya ya. Nah akhirnya Aoyama tuh bangun dari mimpi buruknya itu, dan momen paling ikonik di film ini tuh muncul, adegan penyiksaannya. Di sini Asami tuh menggunakan jarum-jarum panjang kayak akupunktur gitu yang ditusuk ke berbagai titik di tubuhnya Aoyama. Dan Asami melakukannya sambil ngomong kiri dengan suara high pitch dan imut. Kontras banget kan dengan kegilaan yang sedang terjadi di sini tuh. Enggak hanya itu, ia juga menggunakan kabel yang tajam untuk menyayat kaki Aoyama. Dan yang bikin tambah disturbing tuh kakinya dilempar begitu aja ke samping abis udah dipotong. Seakan-akan tuh hal yang biasa buat Asami. Dan seperti biasa, sound design di sequence penyiksaan ini sangat imersif kayak film-filmnya Miike yang lain ya. Suara tusukan dan sayatan itu terdengar kayak nyata dan menusuk kuping lo. Nah, pertanyaannya adalah, dengan segala hal yang dilakukan Aoyama di film ini, serta informasi yang kita tahu tentang dia dari petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Takashi Miike, apakah ia pantas atau layak mendapatkan perlakuan seperti itu? Ya tentu aja enggak sih. Gak ada orang yang layak disiksa kayak gitu ya. Tapi, kalau gitu, apakah kita berarti harus menyalahkan Asami? Gak bisa juga. Karena sejak kecil ia udah dibesarkan dalam lingkungan yang abusive dan gak menghargai martabatnya sebagai manusia sama sekali. Ia disiksa secara fisik dan mental oleh semua laki-laki yang pernah terlibat di hidupnya. Dan perbuatan yang ia lakukan terhadap Aoyama adalah efek jangka panjang dari sistem yang menempatkan laki-laki seperti Aoyama di posisi keuntungan karena ia terlahir sebagai cowok. Jadi ya kesimpulannya, hati-hati main Tinder. Kita gak pernah tahu background seseorang itu seperti apa, karena gampang banget untuk bohong di aplikasi seperti itu. Canda ya. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari film Audition pada video kali ini. Kalau ada yang kurang atau salah gue minta maaf. Thank you buat kalian yang udah nonton dan dengerin gue ngomong. Gue appreciate itu banget. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kita, dan komen juga di bawah film apa yang kalian mau gue review berikutnya. Oh ya, follow Instagram kita juga ya @woodcock.tv. Thank you guys.